warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasya Anissa dengan nomor NIM 442101094. Saya dari kelas 444B37. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas UTS Corporate and Human Relation yang berjudul Analisis Gaya Komunikasi Politik Megawati. Komunikasi merupakan salah satu aspek kita sebagai manusia untuk membranding diri kita sendiri, baik dalam bermasyarakat, bernegara, bersosial, ataupun berpolitik. Komunikasi politik merupakan aspek yang penting yang harus dimiliki oleh siapa saja yang menjadi tokoh politik. Megawati sebagai tokoh politik sangat tegas dalam menyampaikan pesan politik kepada masyarakat. Dapat dilihat ketika ia menjadi Presiden Republik Indonesia yang kelima. Sebagai Presiden Republik Indonesia, Megawati adalah salah satunya presiden dari kaum perempuan di Indonesia yang belum ada lagi dari kaum perempuan setelah Megawati yang menjadi Presiden Indonesia. Komunikasi sebagai ilmu sangat berpengaruh dan berdampak dalam berbagai aspek kehidupan, baik kehidupan bermasyarakat ataupun bernegara, baik dalam aspek sosial maupun politik komunikasi. Politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap proses politik. Gabriel Almond, 1960. Megawati sebagai salah satu tokoh politik Indonesia telah berkiprah jauh dalam dunia politik di Indonesia. Salah satu karir politik Megawati yaitu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang kelima, juga merupakan presiden pertama dari kaum perempuan di Indonesia. Gaya komunikasi dalam politik, komunikasi penunjang seseorang dalam karir politik. Banyak cara yang ada dalam komunikasi politik, melalui komunikasi massa, komunikasi interpersonal, komunikasi tatap muka, maupun komunikasi organisasi. Komunikasi politik sangat bergantung kepada komunikator politik itu sendiri dan retorika, dan pengambilan bahasa dalam penyampaian pesan politik kepada publik. Komunikasi Megawati sebagai tokoh politik dalam pesan politik yang disampaikan Megawati kepada anggota partainya maupun terhadap masyarakat Indonesia. Pesan politik Megawati cenderung tegas dan berani dalam berretorika. Bisa dilihat dari tanggapannya ketika sedang rusuhnya isu penundaan pemilu 2024. Banyak lagi pesan politik yang disampaikan oleh Megawati dalam pidatonya dan semua cenderung tegas dan berani dalam mengambil kebijakan. Sebagai presiden kelima, Megawati tidak lupa dalam mengingatkan Jokowi sebagai presiden dalam peringatan HUT ke-49 PDIP. Ia mengatakan, "Tak usah dimasukkan ke hati, Pak. Soal sindiran orang-orang, tenang, saya ada di belakangmu bersama kader-kader PDIP lainnya," ujar Megawati dalam pidatonya. Dari ketegasan dan retorika komunikasi Megawati membuat ia disegani di partai manapun di negara Indonesia. Tidak sedikit dari pidato Megawati yang membuat masyarakat lebih paham akan politik hingga ia meraih penghargaan tokoh pendorong perkembangan kekayaan intelektual yang dibuat oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dari hal ini dapat dikatakan bahwa cara berkomunikasi dan memimpin jalannya organisasi sudah cukup pandai untuk seorang Megawati. Megawati menjadi salah satu yang mengambil kursi politik. Tidak banyaknya perempuan dalam politik di Indonesia membuat beberapa peneliti menemukan gaya komunikasi dalam figur perempuan. Setidaknya ada gaya komunikasi kepemimpinan dalam figur perempuan. Gaya seorang pemimpin ini biasanya didasarkan pada beberapa pola dasar, yakni mementingkan hubungan kerjasama, mementingkan pelaksanaan pekerjaan, dan mementingkan hasil dari pekerjaan. Tubbs dan Moss 1996 mengungkapkan 6 gaya komunikasi. Yang pertama, ada gaya komunikasi mengandalkan, the controlling style. Ini ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku, pikiran, tanggapan terhadap orang lain. Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi ini dikenal dengan nama komunikasi satu arah atau one-way communication. Yang kedua, ada equalitarian style, gaya komunikasi yang dilakukan secara terbuka. Artinya setiap anggota organisasi, the equalitarian style dapat mengungkapkan gagasan ataupun pendapat dari suasana yang rileks dan informal. Yang ketiga, ada structuring style. Gaya komunikasi yang terstruktur ini memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan
memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas dan pekerja serta struktur organisasi. Ketiga, structuring style. Gaya komunikasi yang berstruktur ini memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas dan pekerja serta struktur organisasi. Keempat, dynamic style. Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan agresif karena pengirim pesan sender memahami bahwa lingkungan pekerjaan berorientasi pada tindakan. The dynamic style of communication ini sering dipakai para juru kampanye atau supervisor untuk membawa para wiraniaga. Tujuan utama gaya komunikasi ini menstimulasi atau merangsang pekerja karyawan untuk bekerja dengan lebih cepat dan lebih baik. Kelima, relinquishing style. Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan ketersediaan untuk menerima saran, pendapat ataupun gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. Pesan-pesan dalam gaya komunikasi ini akan efektif ketika mengirim pesan sedang bekerja sama dengan orang-orang yang berpengetahuan luas, berpengalaman, teliti, serta bersedia untuk mempertanggungjawabkan atas semua tugas atau pekerjaan yang dibebankannya. Yang terakhir ada withdrawal style. Akibat yang muncul jika gaya ini dilakukan adalah melemahnya tindak komunikasi. Jadinya kalau gaya withdrawal style itu digunakan, keinginan dari orang yang memakai gaya ini berkomunikasi dengan orang lain karena beberapa persoalan ataupun kesulitan antar pribadi yang dihadapi oleh orang tersebut. Jadi jarang banget yang gunain gaya withdrawal style. Jadi dari pembahasan yang tadi bisa disimpulkan bahwa Megawati merupakan tokoh politik yang juga merupakan Presiden kelima Republik Indonesia. Dalam berkomunikasi politik, Megawati mempunyai jabatan tertinggi di Partai PDI Perjuangan sebagai Ketua Umum. Gaya komunikasi yang dipakai oleh Megawati cenderung tegas dan berani, tak banyak basa-basi dalam menentukan kebijakan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.